Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, perkenalkan nama aku Driva Rosa Aish Alvanuha Mahfud, bisa dipanggil Ocha. Aku dari Universitas 11 Maret Solo untuk Surakarta. Nomor induk mahasiswa aku E00191227. Salam kenal semua. Hari ini aku akan nge-review kegiatan mengajar dari rumah sebagai seorang relawan. Kegiatan ini diinisiatif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Kampus Merdeka yang merupakan visi misi dari Presiden Joko Widodo. Oke. Pasti Kampus Merdeka itu kalian pasti penasaran dan kayak gimana kegiatan ini berlangsung. Aku akan kasih tahu kalian. Oke, next. Oke, tentang Kampus Merdeka terlebih dahulu. Apa sih Kampus Merdeka itu dan apa latar belakang dari Kampus Merdeka? Oke. Kampus Merdeka. Namanya udah kayak wah gitu. Kampus Merdeka merupakan sebuah konsep baru yang diterapkan dalam sebuah kegiatan belajar untuk perguruan tinggi. Universitas ya, kayak kita ini. Universitas sih, institut juga, sekolah tinggi juga, ya ininya perguruan tinggi lah ya. Konsep baru ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi Presiden Joko Widodo, presiden kita semua, yang bertujuan untuk menciptakan adanya sumber daya manusia yang unggul. Oke. Jadi program Kampus Merdeka ini udah mulai ada di beberapa universitas. You can check on your campus whether they have it or not. And if they have, make sure that you will join it. I can guarantee that. It will be fun. Okay? Okay, next. Kenapa harus jadi relawan? Kenapa harus jadi relawan? Banyak alasan kenapa kamu harus jadi relawan selain untuk menambah pada kurikulum vitae atau CV kalian. Oke, kalau dari aku pribadi, apa sih alasan bergabung dengan relawan? Yang pertama, being volunteer can widen your circle. Jadi, menjadi relawan tuh bisa memperluas pergaulan. That sounds exciting. Why? Because kamu bakal punya kesempatan banyak untuk bertemu dengan orang-orang baru. In this pandemic, and you can meet new people safely. Just, I don't know. Jadi, dari aku pribadi ini suatu hal yang menyenangkan. Aku orang yang tidak introvert dan juga extrovert. Mungkin lebih ke ambivert ya. I enjoy meeting new people because, you know, different people, different thoughts. Jadi ketika aku ketemu orang baru, aku ketemu orang yang berbeda dari orang yang pernah aku ketemu sebelumnya, atau at least they're different to me, aku bisa tahu terusnya kayak opini mereka, cara berpikir mereka, cara mereka melihat sesuatu masalah itu, dan itu benar-benar apa ya, suatu hal yang menurut aku menyenangkan dan sangat beneficial for myself. Why? Jadi kayak aku punya perspektif baru dalam hidup. Jadi ketika aku memandang satu persatu, aku kayak ini tuh gak cuma bisa dilihat atau diulik dari hal yang cuma aku tahu doang gitu. Ada orang lain punya insight mereka sendiri dan it's actually thoughtful gitu. Jadi kayak apakah yang aku percaya selama ini benar? Itulah enaknya ketemu orang-orang baru dan juga memperluas pergaulan, memperluas relasi. I think aku gak perlu menjelaskan apa manfaat dari memperluas relasi untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa, right? Because I'm sure you know that much, right? Okay, number 2. Dengan menjadi relawan, bisa berperspektif yang lain yang sebelumnya belum pernah kamu tahu, kayak yang udah aku bilang tadi. Jadi kita tidak hanya menjadi katak dalam tempurung, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, kita susah buat ketemu orang langsung, tapi kita punya teknologi, so yeah, it's not difficult for that.
with that. Yang ketiga, punya kesempatan untuk lebih mengenal dirimu dan lingkunganmu. Kenapa? Karena apa ya, menjadi relawan tuh kayak kamu mencari tahu, oh aku tuh bisa kayak gini loh, aku tuh bisa seperti ini, ternyata aku tuh orangnya kayak gini ya kalau ketemu sama orang, ternyata aku orangnya seperti ini ya kalau kamu menghadapi orang. Dan lebih tahu lingkunganmu, kamu tahu apa sih yang lingkungan kamu butuhkan saat ini, you understand that, you know that, and you try to provide that untuk kehidupannya lebih baik. Oke, jadi kayak apa ya, kamu tuh ketemu orang, kamu tahu oh dia seperti apa, jadi kamu tahu cara menghadapinya seperti apa. Terus lingkungan kamu sendiri, kamu tahu kebutuhannya apa, kamu tahu kekurangannya apa, kamu tahu kelebihannya apa. Jadi kamu tuh bisa memanfaatkan apa yang ada di kelebihan itu, dan kamu bisa mengatasi apa sih yang ada di kekurangan itu. For what? Of course, for better future. Number 4, salah kesehatan. Kegiatan menjadi relawan itu baik untuk kesehatan mental. Serius. Kenapa? Karena ya bisa mengurangi stres dan membuat lebih bahagia. Kamu jadi relawan, kamu bahagia, kamu karena apa ya? Ada rasa ikhlas dan rasa bersyukur ketika kamu menjadi relawan. Dengan rasa ikhlas dan rasa bersyukur itulah kita bisa menjadi lebih bahagia dalam hidup, lebih plong menjalani hari-hari. Karena kita berbuat baik sama orang, kita berbagi sama orang, itu juga ngasih kayak serotonin dalam hidup kita loh. Jadi kita tuh lebih bahagia, lebih bersyukur, lebih apa ya, dalam menjalani hidup tuh lebih enak gitu loh, lebih indah. Itu bagus untuk kesehatan mental. Nggak hanya kamu, tapi juga buat orang-orang lain. Karena kamu bantu mereka, it actually helps their mental health also. So yeah, it's good for you, for your health especially. Number 5, membantu siswa-siswi di sekitar kita yang mengalami kesulitan belajar. This pandemic not just affect us, the college student, but also student in general, especially them for that or who's still in school, like elementary school or middle school or senior high school. Yeah, they also affected too. Especially tugas-tugas mereka ya, dan karena mereka tuh nggak ketemu guru langsung, jadi pengajarannya juga beda, and it takes time for them to adapt with that conditions. So yeah, it must be difficult for them, like it must be difficult for us. Jadi dengan adanya kegiatan menjadi relawan ini tuh kita udah membantu mereka, belajar menjadi lebih baik, dan membantu orang tua mereka juga dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan anak-anak mereka. Saya masih banyak lagi kok sebenarnya alasan kenapa bergabung dengan relawan. Tapi saat ini kayaknya aku bakal ngasih 5 alasan itu dulu. Sisanya kamu cari tahu sendiri dengan ikut kegiatan ini. Oke. Alasan materi yang diajar itu sangat banyak. Saya sendiri itu materi yang saya ajarkan tuh cukup beragam. Nggak hanya pelajaran sekolah, tapi juga hal sederhana tentang COVID-19, tentang pandemi ini. Yang pertama itu tentang cara mencuci tangan. Kita cukup belajar cara mencuci tangan kemarin dengan menggunakan fasilitas desa. Kemudian cara menggunakan masker dan melepas masker yang benar. Pertama kalau kita lagi kumpul sama orang tuh tetap harus pakai masker ya. Pakai masker kemanapun. Kemudian juga tentang menjaga jarak. Karena ternyata banyak dari orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak nih nggak ngerti loh. Apa sih pentingnya menjaga jarak? Terutama kalau kita lagi pergi, let's say ke warung atau ke minimarket, kan? Kalau kita ngantri di kasir, terus kenapa sih ada jarak? Kenapa sih harus menjaga jarak? Dan bagaimana cara kita menjaga jarak dengan orang lain? The important thing is not social distancing, but physical distancing. When we talk about social distancing, it means secara sosial itu kita berjauhan. No, that's not that's not what we want in this pandemic. We still should help each other, close with each other,
But please, secara fisik itu kita harus berjarak, harus berjauhan untuk menghindari penyebaran pandemi. Dan itu yang saya terangkan ke pelajar di sekitar rumah saya. Kemudian saya juga mengajar tentang bahasa Inggris karena salah satu spesialis saya, meskipun saya mahasiswa hukum, saya suka belajar bahasa Inggris. Saya mengajari mereka tentang cara mudah menghafalkan tenses untuk yang sudah besar, sudah SMP. Contohnya cara belajar tentang kosakata yang ringan-ringan, yang sehari-hari, seperti kayak eyes, nose, mouth. Kemudian tentang adjective, tentang kata-kata sifat, kosakata atau daily expression, dan hal-hal kecil like, Miss, I want to go to bathroom, my eye, or oh, you're so pretty. Hello, Miss. Good afternoon. Good morning. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Just basic daily expression in English. But aku juga nggak pernah tahu kalau ternyata cukup membantu mereka, sama kalau lagi belajar ya di pelajaran mereka, karena ya banyak dari mereka yang nggak ngerti gitu. Ini cara pengaplikasinya seperti apa. Mereka mungkin tahu ini bahasa Inggrisnya kayak gini, tapi mereka nggak ngerti cara aplikasinya kayak gimana. Kemudian aku juga bantu mereka buat ngerjain PR. Yaps, like me as college student, they also have so many homework yang mungkin mereka susah buat ngerjainnya karena kan mereka nggak di sekolah, mereka nggak mendengarkan langsung penjelasan dari guru, and maybe it's a bit difficult for them. And yeah, I'm volunteering, or I was volunteering, helping their homework. Dan itu bagus karena ternyata aku lupa banyak hal ketika SD, ketika SMP gitu kan. Dan ya itu cukup refresh otak dan ingatan aku juga. Terus kita juga sambil main-main sih, kita punya game seru karena aku bagi kalian kelompok-kelompok kecil juga, biar mereka tuh lebih paham ketika aku terangin sesuatu. Mereka bacanya lebih cepat, mereka ada teamwork dengan teman-teman mereka kan. Ada games seru, dan hadiahnya tuh ya biasanya lebih ke snack sih, kayak ice cream or milk, something like that. Mereka seneng, mereka kayak antusias, mereka excited dengan little gift like that. Kita juga edukasi ke orang tua, kayak contohnya, oh ma'am, yang harus pakai masker tuh gak cuman kita orang dewasa, tapi juga anak-anak gitu loh. Jadi kemanapun Anda pergi, kalau Anda ngajak anak, ya Anda tetap harus pakai masker. Nggak cuma facial ya, tapi juga harus tetap pakai masker, tetap harus cuci tangan, tetap harus menjaga jarak, tetap harus menjaga kesehatan mereka juga gitu. Boleh bermain, boleh mungkin pergi ikut orang tua, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Seperti itu. Kondisi sebelum dan sesudah. Oke. Sebelum ada yang relawan mengajar di rumah ini, sebagai salah satu orang yang juga cukup kesusahan sama pandemi, karena I have 3 little siblings. Yes, I'm the oldest. I have 3 little siblings, dan mereka juga, ya 2 ditanya sekolah, dan mereka juga punya banyak PR, dan mereka ngomong ke aku bahwa ini susah, aku nggak dengerin penjelasan dari guru kak, jadi ini gimana ngerjain PR. Dan kayak aku mikir, I'm sure dari aku, anak-anak didik aku dari ini tuh pun mereka pasti banyak yang mengalami kesusahan seperti itu gitu loh. Jadi ya sebelum itu orang tua tuh juga susah ya, agak riwah, karena ini kan juga harus cara-cara untuk bertahan hidup. Di sisi lain mereka
juga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak mereka, and it's difficult, I know. Dan alhamdulillah, bersyukurillah, dengan adanya ini itu jadi lebih apa ya, lebih meringankan lah dari tugas-tugas yang ada, termasuk ketika kamu ujian itu mereka kayak oh my god what should I do dan like aku nggak ngerti ini apa, ini besok ujiannya kayak gimana, karena aku pernah di usia mereka, aku pernah belajar di usia mereka, jadi kayak aku tahu oh it's okay, paling yang aku tuh kayak gini dan mereka miss bener loh yang ujian tuh kemarin tuh awal kayak gini gitu. Atau ketika aku ngasih tahu tentang info-info terkini atau hal-hal yang trivia yang mereka nggak pernah tahu, semua tentang susu, karena kan banyak dari murid aku tuh juga dari anak SMP mulai puber dan they have acne like me, and I told them do you know susu itu bagus, tapi jadi namanya susu hewani dan susu nabati, dan susu hewani itu lebih sering memicu timbulnya jerawat, dan mereka oh really gitu kan, mereka mulai mengurangi itu dan beralih ke susu yang nabati, dan mereka bilang oh ya miss berkurang gini that's what I see. Jadi setelah adanya itu apa ya, lingkungan sekitar rumah dan lingkungan aku ngajar tuh cukup banyak terbantu sih, sama masalah pelajaran, sama masalah kesehatan mental mereka juga, karena mereka tidak merasa sendirian, meskipun kadang kita pertemuannya itu juga lewat Zoom tuh mereka they feel that they're not alone in this pandemic, they have friends, they have companies, so yeah it's good for their mental health. Nah saat seperti itu yang rawan depresi itu tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak, karena mereka cenderung tidak tahu apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi ya itu. Oke, itu review kegiatan mengajar di rumah dari aku yang ya, kegiatan ini dimana diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil dari visi misi Presiden Joko Widodo. Seru ya. Jadi aku harap kalian akan bergabung di batch selanjutnya ya, bareng aku juga dan teman-teman yang lain. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.